An Aufa bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan fawahidatun fil jannah wa sab'una finnar. Dari Auf bin Malik, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina. Yahudi terpecah menjadi 71 firqatan, menjadi 71 golongan. Fawahidatun fil jannah, satu yang masuk surga, wasaba'una finnar, dan yang 70 masuk neraka. Waftaraqatin nasara ala isnaini wasaba'ina firqatan, dan Nasrani terpecah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Fa ihda wasaba'una finnar, 71-nya berada di neraka. Wa wahidatun fil jannah, dan hanya satu golongan yang masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah, lataftariqanna ummati, sungguh akan terpecah belah umatku ini ala salasin wasaba'ina, menjadi 73 ya firqatan, golongan. Wahidatun fil jannah, satu golongan yang masuk surga. Wasintani wasaba'una finnar, dan yang 72 ya, itu masuk neraka. Qila, kemudian ditanyakanlah, ya Rasulullah, manhum? Wahai Rasulullah, siapakah satu golongan itu yang akan masuk surga? Qala, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu, satu golongan itu adalah al-jamaah. Nih. Ikhtalafal ulama'u fil muradi biha ala aqwalin. Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari sabda Nabi al-jamaah. Siapakah al-jamaah itu? Para ulama berbeda pendapat menjadi beberapa pendapat. Wahia ijmalan, dan penjelasan secara global dari perbedaan pendapat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, qila, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa al-jamaah, satu golongan yang disebut oleh Nabi, dia akan masuk surga, yang 72 masuk neraka. Qila, ada yang berpendapat innaha as-sawadul a'dham min ahlil islami. Mereka adalah sawadul a'dham, kelompok yang besar, min ahlil islami, daripada umat Islam. Ini pendapat yang pertama. Jadi namanya juga al-jamaah. Al-jamaah ini mesti dia lebih besar daripada yang lain, daripada yang firqah. Nah, penting ini ya, jadi isyarat ulama yang pertama adalah sawadul a'dham, kelompok mayoritas, gitu ya. Kelompok mayoritas. Nih, maka jangan suka jadi sempalan gitu. Ya. Kadang-kala tidak tahu, ada sebagian umat Islam yang senang sekali mengelompok kecil, gitu. Sudah kecil, pecah lagi, tambah kecil lagi. Nah, ini jadi al-jamaah ini sawadul a'dham, ini pendapat yang pertama. Wakila, kemudian ada pula yang berpendapat humul ulama'ul mujtahidun alladzina qala fihim
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Rawahu Ibnu Majah. Ada pula yang menafsirkan, menjelaskan bahwa al-jamaah itu adalah humul ulamaul mustahidun. Mereka adalah para ulama mujtahid. Alladzina qala fihim, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka dalam salah satu sabdanya, inna ummati la tajtami'u ala dolalah. Sesungguhnya umatku itu tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Nah, jadi kalau sudah menjadi ijma', menjadi kesepakatan para ulama, ya, itu tidak mungkin sesat. Karena Nabi mengatakan, umatku di sini siapa? Para ulama. Para ulama, para mujtahid. Nah, ini pendapat yang kedua. Jadi al-jamaah yang dimaksud adalah para ulama mujtahid. Pendapat yang ketiga, innahum khususun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladzina qala fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Pendapat yang ketiga bahwa al-jamaah itu mereka adalah khusus sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka itu dalam sabdanya, ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Ketika ditanya siapakah al-jamaah itu ya Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, ma'ana alaihi al yaum wa ashabi. Ya, apa-apa yang aku di atasnya dan juga para sahabatku hari ini di atasnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, annahum jama'atun ghairu ma'rufi adadihim wala tahdidi buldanihim, akhbara anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi ikhbarillahi lahu annahum 'alal haqqi hatta ya'tiya amrullahi. Pendapat yang keempat adalah al-jamaah yang dimaksud oleh Nabi itu mereka jama'atun, jamaah, kumpulan orang-orang ghairu ma'rufi adadihim, yang tidak diketahui berapa jumlah mereka karena saking banyaknya, wala tahdidi buldanihim, dan tidak tersekat negeri mereka, artinya mereka tidak tersekat oleh negeri-negeri, negara-negara, tidak tersekat. Akhbara anhumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang mereka itu bi ikhbarillahi lahu, dengan kabar Allah kepadanya, annahum alal haqqi, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, hatta ya'tiya amrullahi, sampai datang keputusan Allah. Wala'alla hadar rajih, dan kelihatannya yang nomor 4 inilah yang rajih. Nah, jadi pengertian jamaah ini bukan nama sebuah kelompok organisasi. Keberadaannya tidak tersekat oleh suatu negeri, ya, apalagi tersekat oleh organisasi. Maka siapapun yang berada di atas kebenaran, ya, di atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka mereka itulah yang disebut dengan al-jamaah. Nih, tidak peduli apa warna kulitnya, ya, apa rasnya, apa bangsanya, apa bahasanya, ya, dan apa kelompoknya. Maka sekali lagi, kelompok itu bukan sebagai satu klaim, ya, sebagai yang paling benar, tidak, ya. Jadi kita membuat kelompok organisasi itu dalam rangka apa? Untuk memudahkan kita dalam berdakwah. Ini.
Nah, ini yang kita acu ya. Bagaimana kita mengacu kepada satu kelompok yang disebut oleh Nabi SAW ini sebagai kelompok yang selamat. Karena memang faktanya ya bukan faktanya ya, karena ini sudah disebut dinas dalam sebuah hadis ya, pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi umat Islam itu pasti akan terpecah menjadi 73. Apakah 73 itu hitungan pasti? Tidak. Ya, 73 itu bukan hitungan pasti. Dia sebenarnya bid'un. Bid'un itu bisa lebih bisa kurang. Ini. Ya, bisa lebih bisa kurang. Tidak mesti jumlahnya pas 73. Ya. Lah kira-kira sekarang sudah ada 73 atau belum? Nggak tahu.